Tapi sebenarnya dengan hadirnya mobil listrik ini, malah mobil-mobil retro ini yang boleh dibilang terangkat. Harganya semakin boleh dibilang tuh kalau bahasa kepremannya tuh nggak ngotak, Pak. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini, saya bersama Mas Arul, atau yang kita kenal dengan Encang Arul, seorang pemerhati otomotif, terutama otomotif retro. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Sem. Terima kasih nih atas undangannya nih, Pak Sem. Sama-sama, terima kasih atas waktunya. Saya panggilnya Mas Arul atau Encang Arul? Kalau bahasa Betawi itu dipoyokan lah. Kita tuh bahasanya biasa dipanggil Encang. Encang. Ya, kalau kerja baru dipanggil Mas gitu loh, Pak gitu Sem. Ya. Jadi lebih enak Encang Lebih enak, Arul, ya betul gitu, Pak Sem. Nah, Encang Arul sebagai pemerhati otomotif, khususnya retro ya. Sekarang nih udah mulai istilahnya berubah nih. Dulunya orang-orang mungkin seneng mobil-mobil retro, sekarang sudah mulai ada mobil listrik. Gimana nih Encang Arul melihat fenomena mobil listrik ini? Oke. Balik lagi gini, kebetulan saya tergabung dalam satu komunitas besar di mobil retro namanya Old School Enthusiast, Old School ya. Jadi kita itu sekarang memerhatikan banyak otomotif yang baru nih, contohnya mobil listrik ya. Tapi sebenarnya dengan hadirnya mobil listrik ini, malah mobil-mobil retro ini yang boleh dibilang terangkat. Harganya semakin boleh dibilang tuh kalau bahasa kepremannya tuh nggak ngotak, Pak. Harga mobil yang kita anggap dulu nggak ada harganya sekarang luar biasa. Jadi kalau buat saya, karena beda feel, Pak. Beda feel dalam arti apa nih? Jadi kalau kita mengendarai mobil listrik itu feel-nya itu berbeda dengan mobil retro atau mobil bensin yang kita punya. Nah, jadi kalau boleh dibilang antusias anak-anak muda sekarang Gen Z mulai dari usia 17 sampai dengan 25 tahun sekarang sudah mulai mau mengambil mobil-mobil retro gitu, Pak. Jadi pada saat kita kumpul tuh sekarang anak-anak muda lebih banyak untuk menggunakan mobil retro. Itu sih, Pak, kalau untuk saat ini. Oke, jadi anak muda sekarang tuh justru bukannya yang mau mobil sport atau enggak, justru mereka menghargai mobil retro ya. Contoh gini sih, mungkin Pak Sam tahu mobil Starlet tahun 90 sampai dengan tahun 93. Mobil pendek itu dulu mungkin di zamannya tahun 90 itu ngetopnya luar biasa. Terus sempat hilang. Tapi saat ini, Pak, itu harganya itu luar biasa, Pak, mahalnya luar biasa. Apalagi kalau misalkan kita bisa menemukan yang rare, bahasa di retro tuh yang rare, Pak. Yang original pabrikan, terus low mile-nya juga kita bisa lihat, itu harganya udah nggak masuk akal, Pak. Hampir setara dengan mobil baru yang kita bisa beli di sini. Seperti itu, Pak. Jadi gitu. Nah, kalau misalnya dengan adanya mobil listrik, apakah kayak bengkel atau dealer itu merasa tersaingi, atau mereka istilahnya bengkel konvensional ya, mereka kan mungkin juga ada ketakutan sendiri. Bagaimana tuh menurut Encang Arul melihat tantangan ini? Jadi saya juga beberapa punya bengkel-bengkel modifikasi sih, Pak. Jadi mobil-mobil modifikasi yang siap untuk merestorasi mobil-mobil tua saat ini. Mereka itu menganggap bahwa saat ini tuh pengaruhnya sangat kecil sekali. Terus saya juga punya rekanan itu bengkel-bengkel yang modern. Dan bengkel modern sendiri di sini tuh memang kalau untuk mobil listrik masih sangat minim, Pak. Jadi tidak semua bengkel yang saat ini ada di Indonesia itu bisa melayani mobil listrik. Masih konvensional dengan kondisi mobil bensin atau solar yang saat ini. Jadi buat saya bengkel-bengkel yang kemarin saya sempat ngobrol juga pada saat kita kumpul-kumpul di acara retro, mereka merasa tidak ada pengaruhnya untuk hal itu. Hanya tantangan-tantangan yang saat ini adalah bagaimana kalau kita lagi berpikir dari mobil-mobil retro itu, ketika kita mau menggunakan mobil listrik itu untuk
misalkan drag race, apa yang mau kita kerjain nih? Dinamonya kah? Kayak kita main Tamiya kan kalau mobil listrik, Pak. Cuma bermodal bensin dengan bermodal baterai hanya dengan dinamo. Nah, jadi itu yang mereka lagi sedang pelajari. Tapi kalau untuk sekarang beralih ke mobil listrik mungkin ada, tapi adalah tidak sebegitu banyak dan mengkhawatirkan sih. Belum saatnya. Mungkin 10 tahun ke depan gitu sih Pak Sam. Ya, jadi untuk saat ini mungkin tantangan untuk bengkel-bengkel yang konvensional atau dealer-dealer mobil yang konvensional masih boleh dibilang relatif. Ya, betul. Betul sih Pak. Nah, kalau Cang Arul lihat mungkin perkembangan atau distribusi dari mobil listrik udah mulai masif ya. Betul. Nah, terutama di kota-kota besar. Nah, kalau misalnya Cang Arul lihatnya gimana untuk kota-kota yang mungkin kota-kota kecil, apakah mereka juga sudah mulai melihat ini menjadi fenomena baru di daerahnya? Kebetulan pekerjaan saya orang lapangan ya Pak ya. Saya orang sales, orang lapangan yang mungkin saya sering sekali bawa mobil Pak untuk traveling, untuk bekerja gitu Pak. Sampai saya keliling Indonesia, ke Sumatera dan kemanapun saya lebih senang bawa mobil. Kalau melihat di kota-kota kecil yang saat ini, infrastrukturnya belum memadai sih Pak. Hampir saya bilang ya, di Sumatera itu mobil listrik hampir nggak ada Pak gitu. Malah ada yang mungkin seliweran 1 atau 2 gitu. Karena memang apa? Infrastrukturnya nggak ada. Apalagi kalau Bapak bisa lihat perjalanan dari Trans Sumatera, hampir nggak ada Pak untuk kita bisa ngecas di situ gitu kan. Tapi kalau di Trans Jawa sekarang sudah mulai dilengkapi. Jadi kalau saya lihat mobil listrik ini fenomenanya ada di kota-kota besar yang memang trafficnya itu padat sih Pak. Jadi buat saya kalau pandangan saya adalah di beberapa kota-kota kecil saat ini belum terlalu distribusinya, pemasarannya belum ya. Betul sih Pak. Nah, karena memang kembali lagi infrastrukturnya belum siap. Betul. Terutama mungkin yang jarak jauh ya. Jarak jauh itu ya. Seperti itu sih. Jadi sebetulnya kalau misalnya melihat dari kalau kita lihat di kota besar kan hampir semuanya tuh bahkan beberapa produk dari mobil listrik juga sudah membuka pabriknya di Indonesia. Nah, tapi mungkin untuk di luar kota-kota besar atau terutama di luar kota Jawa itu belum terlalu masif ya. Terlalu masif ya. Okay. Nah, memang kalau melihat dari fenomena ini, apakah memang saya nggak tahu apakah ini hanya sesaat karena lagi tren aja atau mungkin ya yang tadi seperti Cang Arul bilang ya mungkin 10 tahun lagi bisa. Tapi kalau misalnya ya saya nggak tahu ya dengan adanya kalau saya lihat kan pernah dengar kebakar yang tidak dipakai 3 hari kebakar. Nah, dengan adanya seperti itu apakah memang orang-orang mulai ragu nih? Betul. Jadi apakah ini tren sesaat aja nih atau gimana? Kalau boleh dilihat gini, jadi kami itu dulu pernah diundang salah satu pengusaha taksi terbesar di Indonesia. Pada saat dia mau mengganti unitnya ke mobil listrik. Dan sampai dengan saat ini mungkin isunya juga dan mungkin di YouTube channelnya juga ada. Itu banyak sekali mobil yang listrik dulu digunakan untuk jadi operasional taksinya dia, itu jadi terbengkalai Pak, jadi bangkai. Dan mereknya pun merek yang terkenal Pak, yang saat ini kita bisa lihat di pasar yang buatan Jerman kalau nggak salah. Hampir di situ dilelangnya murah sekali Pak sekarang dijual dan itu banyak sekali di tempatnya itu tidak dipakai karena apa masalahnya? Harga baterainya itu kemarin sudah kita tanya, mereka jawab ke kita itu sekitar 200 sampai dengan 250 juta. Sementara harga mobil waktu pertama dia beli itu harganya 320. Jadi baterainya bisa lebih mahal. Nah, dan kemarin infonya mereka bahwa baterainya itu infonya kan akan bertahan 10 tahun. Tapi kalau depresiasi kan memang lebih murah sih ya. Tapi ternyata kekuatannya itu nggak sampai 5 tahun. Jadi dari pola merecharge-nya beda dan segala macam. Jadi buat saya, buat kita semua para peminat otomotif, pemerhati otomotif, saat ini mobil listrik memang untuk solusi lebih irit, dibilang irit ya nggak juga sih.
Terus dibilang lebih simple, nggak juga. Jadi masih ini. Jadi masih ada plus minus sebenarnya. Plus minusnya sih Pak. Tapi untuk saat ini masih jadi minus, plusnya sih ada, tapi minusnya masih banyak. Seperti itu sih Pak. Kayak gitu. Nah, Cang Arul kan tahu saya di perusahaan distribusi, ya, betul. Distribusi logistik yang ada hubungannya dengan transportasi. Ya, betul. Nah, kembali lagi saya tanya nih, sebenarnya tantangan juga untuk perusahaan distribusi. Apakah memang ke depannya nih nanti mungkin kayak apa ya, mobil pengiriman kayak L300 atau Engkel itu bisa jadi ke arah ke listrik juga ya? Mungkin Bapak juga pernah ke China ya. Saya juga pernah di China. Hampir sudah pakai listrik betul ya Pak. Tapi satu-satunya belum pakai listrik adalah mobil ekspedisi Pak di China. Ya Pak, mungkin kalau untuk busnya sudah pakai listrik semua. Untuk mobil-mobil pribadi semua listrik. Tapi satu yang tidak pakai yaitu tadi mobil logistik. Kenapa? Mobil logistik itu mungkin pertimbangan di China juga saya juga nggak ngerti. Karena kan mobil listrik terbesar kan saat ini dari China kan Pak. Tapi kenapa dia untuk mobil untuk delivery masih menggunakan mobil bensin? Seperti itu sih Pak. Jadi buat kita pengiriman saat ini belum kayaknya. Seperti itu sih Pak. Oke. Jadi kita sebagai perusahaan distribusi tetap fokus dulu aja ya. Fokus. Ke konvensional sih Pak. Ke konvensional seperti itu. Karena takutnya memang kan perubahannya cepat sekali. Ya, betul. Ternyata wah semua mungkin ekspedisi harus ganti juga ke mobil listrik gitu, mungkin yang lebih murah atau apapun itu. Nah, itu juga sebenarnya sih kekhawatiran kami di komunitas di IMI ya Pak. Ikatan Motor Indonesia. Kenapa? Mobil-mobil retro yang kita anggap dulu menjadi primadona buat kita di garasi kita tuh kalau udah ada mobil retro tuh kayaknya luar biasa ya Pak. Tapi ketika nanti mungkin pemerintah punya kebijakan tersendiri untuk mobil listrik, kita kemarin sempat mikir, ini mobil kita jadi apa nih, besi tua gitu kan. Padahal kita sama-sama tahu bahwa membangun mobil retro itu bukan sekedar punya uang, Pak. Punya feel, hobi, baru uang. Kita punya uang, tapi tidak punya hobi, tidak punya feel, nggak akan bisa bangun mobil retro. Itu yang menjadi kekhawatiran kami ketika pemerintah punya kebijakan harus semua listrik. Mana kita seperti itu mobil retro. Gitu sih Pak. Ya. Gitu. Satu pertanyaan nih. Boleh Pak. Tadi menarik, Cang Arul bilang anak-anak muda sekarang ternyata koleksi juga nih mobil-mobil retro. Nah, apa yang harus disampaikan ke anak-anak muda yang mempunyai hobi otomotif? Apakah memang gimana cara istilahnya mereka tuh ya mulailah hobi dengan sesuatu yang mungkin yang mereka sukai gitu. Oke. Jadi gini Pak, ini mungkin juga buat para penggemar mobil retro atau yang baru mau mulai starting point-nya mau coba main mobil retro. Mobil retro itu khususnya untuk anak muda. Mobil retro itu menguras kantong Pak. Lebih banyak jajan daripada jalan. Saya sudah bilang, saya tuh punya mobil retro itu sudah hampir kurang lebih 7 Pak. 7 mobil retro tahun 76, 86, 81, mobil 82, dan saat ini terakhir saya pakai tahun 93. Semuanya lebih banyak jajan daripada jalan. Jadi saya bilang bahwa untuk anak-anak muda, belilah mobil retro itu yang familiar Pak. Seperti kalau kita bilang ada mobil dari keluaran Toyota. Kalau mau main tuh ada Corolla DX. Corolla DX itu tahun 81 dengan sampai 84. Itu spare part-nya sama dengan mobil Kijang. Kalau kita mau main di Mitsubishi lebih baik mainnya di Mitsubishi Lancer SL karena sama dengan L300. Jadi kita cari yang persamaan supaya spare part-nya lebih murah. Terus yang ketiga, kalau mau main di Eropa, ini yang paling luar biasa sih Pak. Mobil Eropa ini boleh dibilang karena atmosfernya kita di iklimnya juga berbeda, mungkin di sana juga ciptaan mobilnya berbeda. Ini sih buat saya bagi yang kantongnya dalam, boleh silakan. Karena pemain sekarang itu yang lagi in adalah BMW E36 sampai E46. E36 itu tahun berapa ya? Tahun 92 sampai 97. Ada yang mungkin mobil salah satunya yang terkenal sekali waktu itu zamannya Mas Boy, BMW 318i. Itu juga sebetulnya harganya juga udah selangit Pak. Itu tahun kurang lebih tahun 89 ya, tahun 89, 88 sampai 9.
Itu dulu harganya 20 juta, saat ini tuh kalau sudah jadi itu bisa 200 jutaan. Kalau sudah jadi. Tapi benerinnya bisa lebih dari 200 juta sih. Oke. Nah, jadi kalau pemain mobil Volvo, Mercy, terus BMW, rata-rata anak Gen Z-nya ini adalah tanda kutip bapaknya kantongnya dalam, Pak. Gitu ya. Tapi kalau yang mainnya masih Corolla, masih Mazda, masih Mitsubishi, itu rata-rata standar. Okay. Tapi yang paling mahal di mobil retro adalah bodi. Karena merestorasi bodi itu harganya tidak murah. Saya pernah beli mobil harga 5 juta, Pak. Membangunnya 60 juta. Jadi lebih banyak jajan. Betul. Lagi. Dan saya tidak pernah izin sama istri. Jadi tahu mobil sudah jadi, saya taruh di bengkel 2 tahun, Pak. Jadi saya bawa pulang. Nah, terus yang untuk pekerja-pekerja yang bergaji UMR saat ini, lebih baik jangan main mobil retro. Karena bensinnya rata-rata mobil zaman dulu, karena bensin zaman dulu murah, Pak. Sama jalanan tidak macet. Bensinnya itu bisa 1,5 sampai dengan 1,7. Padahal mesinnya 11.400, Pak. Kebayang kan? Nah, seperti yang saya punya saat ini adalah Accord Maestro tahun 93 PGM FI, cc-nya 2000 cc, itu 1,8 bensinnya di dalam kota. Kalau di luar kota mungkin 1,11. Ya, jadi balik lagi, main mobil retro itu harus hobi, Pak. Yang kedua, jangan maksa. Kalau memang nggak punya duit, dikit-dikit perintilan. Karena saya pernah impor barang dari Malaysia, Thailand, gitu-gitu, Pak. Karena produk-produk di sana itu lebih baik. Jadi itu sih, Pak, kalau untuk pesan-pesannya itu. Terima kasih banyak nih, Pak Sam, atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Encang Arul. Iya, Encang Arul katanya kemarin tuh ada apa? Saya Arul bukan? Saya Arul bukan Ariel. Oh, bukan Ariel gitu ya. Jadi sedikit cerita bahwa saya itu, jadi saya dulu tuh salah satu bintang sinetron di film-film kolosal. Mungkin kalau bapak tahu dulu ada filmnya Angling Dharma, Sahur Sepuh. Okay. Muka saya familiar, Pak, di sana. Dan terus sempat juga iklan dulu rokok Star Mile, Get with the Star Mile. Kita sempat jadi iklan juga. Terus stand up comedy Semang Lenong, Pak. Kebetulan saya orang Betawi asli, biasa nyablak. Makanya podcastnya nih teratur sekali gitu. Teratur sekali ya. Harusnya nyablak ya. Harusnya lebih nyablak, nggak serius gitu ya. Ya, jadi saya besar di komedi, terus saya juga stand up komedi sampai saat ini untuk stand up komedi. Dan memang saya memang lagi membangun YouTube channel saya ini ke arah komedi project-nya. Memang sudah lama vakum, tapi rencana akan membangun. Boleh dong di-share alamat. Oke, jadi bisa nanti lihat di YouTube saya di Encang Arul di sana. Encang Arul ya. Nanti saya juga lagi akan bikin konsep podcast namanya Dapur Semprul yang dulu sempat tertunda. Kenapa Dapur Semprul? Jadi dulu tuh kalau orang bapak saya tuh kalau ngomel tuh semprul loh gitu loh. Nah, ya. Jadi apapun yang kita lakukan kalau orang Betawi dulu bilang semprul. Makanya saya bilang Dapur Semprul, tempatnya orang-orang semprul lah Pak di situ. Mungkin nanti bisa jadi Pak Sam kami undang gitu loh, Pak. Oke. Seperti itu sih Pak kondisinya. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Sam. Terima kasih juga atas sharing-sharingnya. Amin. Otomotif retro ya. Iya, betul. Oke. Terima kasih. Arul bukan Ariel. Oh ya. Arul bukan Ariel. Oke. Encang Arul. Oke. Ada buat Encang Arul. Tuh, terima kasih banget nih untuk SAI dan YouTube SAI. Demikian podcast SAI Indonesia bersama Encang Arul, pemerhati otomotif, terutama di otomotif retro. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI selanjutnya. Salam calon.